Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Fatimah Az-Zahra dan Lili Rahmawati akan menjelaskan sedikit hasil dari makalah kami, yaitu tentang studi perkembangan peradaban Islam. A. Perkembangan Islam pada masa klasik. Pendidikan Islam pada zaman awal dilaksanakan di masjid-masjid. Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pusat studi Islam klasik adalah Mekah atau Hijaz, Basrah, Kufah atau Irak, Damaskus, dan Palestina atau Syam. Periode klasik ini merupakan zaman kemajuan umat Islam. Harun Nasution telah membagi periode klasik ini ke dalam dua fase, yaitu fase pertama yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Fase ini adalah masa kejayaan atau masa kemunculan Islam dan peradaban. Kemudian fase yang kedua, fase disintegrasi, dibentuk pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Fase di mana pemisahan diri dinasti-dinasti dari kekuasaan pusat. B. Perkembangan Islam pada masa pertengahan. Abad pertengahan ialah tahap sejarah umat Islam yang diawali sejak tahun terakhir keruntuhan Daulah Islami Abbasiyah di tahun 1250 Masehi sampai timbulnya benih-benih kebangkitan atau pembaharuan Islam yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1800 Masehi. Periode pertengahan ini juga dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama, fase kemunduran di tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase tiga kerajaan terbesar, terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. 1. Fase kemunduran. Masa ini diawali dengan jatuhnya Baghdad secara politik di tangan kerajaan Mongol. Pada fase pertengahan ini merupakan fase kemunduran peradaban Islam, karena filsafat dan ijtihad mulai dijauhkan dari umat Islam, sehingga ada kecenderungan akal dipertentangkan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat. Kemudian yang kedua, fase tiga kerajaan. Fase ketiga kerajaan ini yaitu Kerajaan Utsmani Otonom Empire di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Setelah jatuhnya Baghdad, politik Islam sempat mengalami kemajuan oleh tiga kerajaan ini. Kemudian, kemajuan dalam bentuk literatur dan arsitek. Perkembangan Islam pada masa modern ini akan dijelaskan oleh Lili Rahmawati. Perkembangan Islam pada masa modern. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia Islam maupun bukan negara Islam. Di dunia Islam sendiri terdapat pusat-pusat studi Islam seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Kedudukan Napoleon di Mesir memberikan kesadaran baru di kalangan umat Islam. Dan pada awal abad ke-19, ulama Islam mulai menyadari ketertinggalannya. Lalu para pemikir Afghanistan dan Mesir mulai mencerahkan pemikiran umat Islam dengan mengembangkan berbagai ijtihad dalam Islam. Benturan-benturan antara Islam dengan kekuatan Eropa menyadarkan umat Islam bahwa jauh tertinggal dengan Eropa. Mereka menganggap bahwa umat Islam itu sekarang sudah tertinggal jauh dengan Eropa, dan itu dirasakan pada masa kerajaan Turki Utsmani yang menghadapi langsung kekuatan Eropa. Dan itu membuat mereka, para penguasa dan pejuangnya di Turki, ingin belajar dari Eropa guna memulihkan kekuatan Islam agar semakin kuat. Maka mereka mengadakan suatu gerakan pembaharuan untuk mengevaluasi dan mencari ide-ide pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat itu sendiri. Nah, pada zaman modern ini menjadi relevan bukan?
bukan semata karena namanya yang menarik, tetapi karena kandungan substansifnya yang disebut modernitas. Dalam wacana pemikiran tentang modernitas, ditemukan banyak sekali saran dan pendapat tentang nilai-nilai fundamental dari modernitas tersebut. Dalam kesempatan ini akan dikutipkan pandangan yang diramu oleh Syahri Harahap. Beliau berpendapat bahwa manusia modern itu manusia yang telah menghayati modernitas, menganut dan menerapkan nilai-nilai fundamental berikut. Yang pertama, penghormatan terhadap akal, yakni manusia modern menghormati akal sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakannya dari segala jenis ciptaan lainnya. Penghormatan di sini bermakna pemanfaatan yang sebaik-baiknya fungsi akal dalam kehidupan manusia. Yang kedua, jujur dan memiliki tanggung jawab personal. Kejujuran adalah salah satu sifat akhlak yang sangat fundamental dan semua lawan dari kejujuran adalah tercela dalam sistem Islam. Kejujuran juga mengharapkan awal dari sikap dan perilaku bertanggung jawab. Yang ketiga, kemampuan menunda kesenangan sesaat demi kesenangan abadi. Kemampuan menunda adalah kompetensi mental manusia modern. Secara sistematik, kemampuan ini menunjukkan orang melihat sesuatu yang kompleks dan mampu mengelola sebuah proses berjangka panjang. Yang selanjutnya, komitmen waktu dan etos kerja yang tinggi. Manusia modern itu menghargai waktu dan mampu mengelola penghargaan itu menjadi perilaku tepat waktu, efisiensi waktu, dan prioritas waktu. Yang selanjutnya yakni keyakinan akan keadilan yang merata. Manusia modern meyakini bahwa keadilan dapat diperjuangkan sehingga merata di tengah masyarakat. Sebaliknya, manusia modern memusuhi kesenjangan sosial dan mengambil bagian dalam menguranginya. Yang keenam, penghargaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Manusia modern itu menghargai ilmu pengetahuan, mendorong pengembangannya, memanfaatkannya secara baik dalam kehidupannya. Ia tidak terbelenggu oleh mitos. Yang ketujuh, perencanaan masa depan. Manusia modern itu berpikiran jangka panjang, memiliki perencanaan tentang masa depan. Dan selanjutnya, yang ke-8, penghargaan terhadap bakat dan kemampuan. Manusia modern itu menghargai setiap bakat yang kemudian ditransformasikan ke dalam serangkaian dan profesionalitas. Yang terakhir, penegakan moralitas. Manusia modern itu sangat menerapkan dan memperjuangkan penegakan moralitas, baik pada tataran personal maupun pada tataran sosial. Ia percaya bahwa moralitas adalah anasir mutlak dalam eksistensi dan perkembangan masyarakat manusia. Dalam konteks sejarah Islam, modernitas jelas menjadi unsur atau cita-cita utama dalam 2 abad terakhir. Ini dikatakan dengan tetap mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang terkadang sangat tajam tentang apa yang dimaksud dengan modernitas tersebut. Rangkaian pengupayaan yang dilakukan untuk mencapai modernitas itu disebut sebagai modernisasi. Modernisasi itu dapat diposisikan sebagai tema besar sejarah Islam periode modern. Modernisasi merambah semua aspek kehidupan umat Islam tanpa terkecuali. Modernisasi berlangsung di semua wilayah di dunia Islam, meskipun dengan intensitas dan tingkat kemajuan yang saling berbeda-beda. Dan pada masa modern ini, keadaan malah menjadi terbalik. Justru umat Islam yang ingin belajar dari Barat lantaran kemajuan bangsa Barat dalam ilmu pengetahuannya yang begitu luar biasa. Bahkan teknologi dan peradabannya pada saat itu Islam memang kurang paham dan tidak mengetahui mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Maka dari itu, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho berusaha merubah sistem pembelajaran tradisional ke pembelajaran modern. Dan dari itu sekolah
Islam modern perlu dibuka dan ditambahkan kurikulum mata pelajaran seperti teknologi, sosiologi, pendidikan moral, ilmu bumi, ekonomi, ilmu hitung, kesehatan, serta bahasa asing, agar para pelajar dan umat Islam itu bisa mengejar ketertinggalan mereka di zaman yang sudah modern itu. Nah, perkembangan Islam pada masa modern ini telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang menyembah selain kepada Allah. Juga terkadang ada yang memuja makan yang dianggap keramat, dan terkadang meminta pertolongan kepada hal-hal gaib, pada dukun dan orang sakti yang bisa membuat semua orang percaya terhadap hal yang ia lakukan. Dan terkadang pula kelompok umat Islam itu mengkultuskan dan beranggapan bahwa sultan adalah orang suci yang segala perintahnya harus ditaati. Dan terkadang adanya kelompok umat Islam yang hidup di dunia hanya mementingkan akhirat saja dan meninggalkan dunia, dan beranggapan bahwa apa yang ada di dunia itu tidak perlu. Nah, banyak sekali perkembangan Islam pada masa modern ini, seperti ilmu pendidikan atau pengetahuan, ajaran Islam, dan kebudayaan yang semakin berkembang di masa modern ini, serta tidak meninggalkan atau membuang apa yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yakni perkembangan peradaban Islam saat ini di berbagai kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Turki. Perkembangan peradaban Islam saat ini di Timur Tengah. Secara historis, Nabi Muhammad SAW layak disebut sebagai the founder of Islamic education, karena beliaulah yang menerima wahyu yang syarat dengan doktrin-doktrin mengenai urgensi pendidikan bagi manusia. Wilayah Timur Tengah yang sejak awal merupakan basis lahirnya peradaban Islam, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, menarik untuk dikaji, terutama ketika arus modernisasi sebagai produk peradaban Barat mulai melanda hampir seluruh wilayah di dunia ini, termasuk wilayah Timur Tengah. Modernitas yang melanda Timur Tengah selama 150 tahun terakhir telah mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat tradisional. Konflik dan reaksi berlangsung di mana-mana sebagai konsekuensi dari interaksi antara modernitas dan tradisi lama masyarakat. Akibatnya, perubahan yang dinamis itu telah menjadi bagian yang esensial dari kehidupan masyarakat Timur Tengah yang meliputi Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Libanon, Syria, Turki, Iran, Irak, Emirat, dan kesultanan-kesultanan yang ada di kawasan Teluk Persia. Orang-orang Barat yang mengagung-agungkan ilmu pengetahuan saat ini tidak lepas dari pengaruh ilmuwan Muslim pada abad pertengahan, di mana pada saat itu umat Islam sedang mengalami kejayaan, sementara orang-orang di Eropa sedang kesulitan. Faktor lain yang menyebabkan Islam dapat berkembang pesat di Arab Saudi, di samping itu karena dukungan pemerintah, juga karena faktor kesejahteraan basis umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, juga karena Arab Saudi menjadi terminal berbagai informasi pembaruan dan perkembangan Islam di Indonesia. Ada kaitannya dengan Arab Saudi sebagai tempat belajar dari para ulama Indonesia yang di masa lalu dan masa sekarang. Berkembangnya ilmu pengetahuan dapat membuat negara-negara yang ada di Eropa itu dan Amerika khawatir akan semakin meluasnya pengaruh hal tersebut. Hal inilah yang kemudian diusahakan oleh orang-orang Eropa dan Amerika guna menutup akses ilmu pengetahuan kepada orang-orang Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam pada saat ini di Eropa. Mengenai perkembangan Islam di beberapa wilayah di benua Eropa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Andalusia, yang kedua Inggris, yang ketiga Rusia, dan yang keempat Prancis. Pertama itu Andalusia di bagian benua Eropa.
prajurit Muslim itu bertempur dengan gigih dan berhasil merebut Andalusia. Sejak itulah singgungan Islam dengan benua Eropa dimulai dengan intens. Terlebih lagi usai jatuhnya dinasti Umayyah di Timur Tengah, salah satu keturunan Bani Umayyah yakni Abdurrahman kabur ke Andalusia. Di Andalusia, Abdurrahman mendirikan dinasti Umayyah yang bertahan selama 265 tahun, sejak 756 sampai 1065 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia ini merupakan saingan dinasti Abbasiyah di kawasan Timur Tengah. Di masa itu, Andalusia menjadi pusat peradaban dan kebudayaan banyak pelajar dan mahasiswa dari pelosok dunia untuk menuntut ilmu di Granada, Cordoba, Seville, dan Toledo. Yang selanjutnya itu Rusia. Yang selanjutnya Inggris. Terdapat sejumlah organisasi Islam di Inggris yang membantu penduduk Muslim di sana. Sebagai misal, organisasi Majelis Islam Eropa atau The Islamic Council of Europe berada di Inggris. Organisasi ini berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Ada juga persatuan organisasi Islam Inggris lainnya, yakni The Union of Muslim Organization serta Islamic Foundation dan Muslim Institute yang bergerak di bidang penelitian. Umat Islam di Inggris berjumlah sekitar 1,5 juta penduduk Islam. Islam adalah agama terbanyak kedua yang dianut penduduknya setelah Kristen. Selain dari penduduk Inggris, sebagian besar pemeluk agama Islam berasal dari keturunan Arab, Turki, Mesir, Cyprus, Malaysia, dan lain sebagainya. Pada 1985 di Stratford, Inggris juga pernah terpilih wali kota pertama beragama Islam yang bernama Muhammad Ajib. Hal ini menandakan bahwa Inggris termasuk agama yang cukup toleran terhadap agama Islam. Yang selanjutnya, negara Rusia. Sebagaimana Andalusia, wilayah Rusia juga jatuh ke tangan umat Islam di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Panglima Qutaibah bin Muslim berhasil menjebol pertahanan Rusia di masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, banyak penduduk Rusia yang menyambut dakwah Islam, mulai dari 86 sampai 91 Hijriah. Semua wilayah Rusia dikuasai oleh Islam, bahkan pengaruhnya itu mencapai perbatasan Cina. Peninggalan Qutaibah bin Muslim yang bisa dilihat hingga sekarang ini adalah Masjid Jami Qutaibah di Bukhara. Qutaibah bin Muslim juga yang pertama kali yang mengizinkan penerjemahan Al-Quran itu ke bahasa setempat. Hingga saat ini, jumlah penduduk Muslim di Rusia tergolong besar, diperkirakan sebanyak 18% dari total penduduknya atau 25 juta warga Rusia beragama Islam. Melihat perkembangannya yang pesat, diprediksi 2050 Rusia akan menjadi negara Islam terbesar di benua Eropa itu sendiri. Yang terakhir, Prancis. Umat Islam di Prancis tergolong banyak, bahkan agama terbanyak kedua yang dianut penduduknya setelah Kristen. Selain dari warga asli Prancis, sebagian besar pemandu warga imigran dan Afrika Barat, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Saat ini populasi Muslim di Prancis sekitar 3 hingga 4 juta penduduk, berkontribusi pada 5,6% dari total penduduk Prancis. Baru-baru ini organisasi Islam Prancis, Le Conseil Français de Culte Musulman atau CVC menandatangani piagam nilai Republik yang menolak radikalisasi Islam untuk menyesuaikan ajarannya dengan nilai-nilai sekuler Prancis. Perempuan di Prancis juga memperoleh diskriminasi melalui larangan memakai cadar dan burka di tempat publik. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam saat ini di Turki. Turki masa sekarang yang dikenal dengan Republik Turki atau Republic of Turkey adalah sebuah negara sekuler yang berawal dari warisan kerajaan Turki Utsmani. Negara ini sejak dalam bentuk kerajaan atau dinasti telah mengalami babakan perkembangan dalam sejarah dan 5 periode. Periode pertama
dimulai dari berdirinya kerajaan. Selanjutnya periode kedua tahun 1402 sampai 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan. Selanjutnya periode ketiga tahun 1566 sampai 1699 ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya. Periode keempat tahun 1699 sampai 1838 ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kerajaan, kemudian lagi mengalami kemajuan. Selanjutnya periode kelima tahun 1839 sampai 1922 ditandai dengan kebangkitan kultural. Pada periode yang terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer, di mana Turki itu menjadi negara republik dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasar pada kerajaan, dinasti atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Dalam sejarah perkembangan Islam di Turki masa lalu, ketika Turki itu sebagai wilayah kerajaan Islam, Islam sendiri mengalami perkembangan yang sangat sejalan dengan perkembangan kemajuan yang dicapai Turki ketika itu, antara lain perkembangan wilayah Islam, sosial politik, administrasi, pemerintahan, militer, dan umat Islam juga mencapai perkembangan di bidang ekonomi. Demikian seterusnya, Turki dan umat Islam berkembang dan maju dalam berbagai bidang sampai Turki memasuki masa reformasi di era kontemporer, di mana Turki itu bukan lagi pemerintahannya berdasarkan pada sistem kerajaan atau dinasti. Sejak diproklamirkan oleh Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923, Turki memasuki masa reformasi atau masa peralihan dari kekhalifahan ke republik. Kemudian pada dekade 1920-an dan 1930-an, Islam semakin mengalami perkembangan yang signifikan dan di Turki. Komposisi penduduk di dalam batas-batas Republik Turki berubah secara dramatis, dan sensus tahun 1927 jumlah penduduk non-muslim berkurang dari 20% menjadi 2,6% dan terus berkurang setelah itu. Sebaliknya, populasi umat Islam terus berkembang, dan sensus terakhir pada tahun 2000 umat Islam mencapai angka 98%. Tentu saja sampai saat ini, tahun 2007, jumlah populasi tersebut tetap bertahan, bahkan meningkat, untuk tidak mengatakan bahwa penduduknya adalah muslim semua. Perkembangan lainnya yakni dapat dilihat dari penerapan hukum Islam yang berjalan dengan baik, dan di sisi lain terbentuk partai-partai yang mewadahi aspirasi kepentingan Islam dan kemauan negara Turki itu sendiri. Lebih dari itu, pelaksanaan ritual keagamaan di Turki tersosialisasi dengan baik tanpa ada hambatan, dan kesemuanya ini merupakan simbol perkembangan Islam di Turki di era kontemporer. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.